Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru beberapa hari udah lemes, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk aktornya sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam rangka yang pertama supaya kita bisa bersilaturahim sesama kita. Kemudian pada kesempatan di ujung pertemuan salat tarawih dan witir kita, insyaallah saudara kita Syekh Abdurrahman Anwar Subhi Al-Masri, beliau berasal dari tanah suci Palestina. Beliau insyaallah akan mengijazahkan suratul Fatihah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Menurut saya ini kesempatan langka untuk kita semua, karena beliau salah satu pemegang sanad qiraah yang muttasil sanadnya kepada Rasulullah SAW. Muttasil itu artinya tersambung sanadnya kepada Nabi Allah SAW dari jalur Al-Imam Asy-Syatibi, dari Imam Asy-Syatibi. Jadi karena singkatnya waktu tidak akan bisa diijazahkan qiraah atau bacaan Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Cukup insyaallah pada malam hari ini akan diijazahkan surat Al-Fatihah, karena di antara bacaan-bacaan Al-Quran yang sangat-sangat penting untuk kita baca dengan benar adalah surat Al-Fatihah, karena setiap hari kita baca Al-Fatihah di dalam sholat-sholat kita. Nah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini beliau akan mengijazahkan surat Al-Fatihah yang tersambung sanadnya kepada beliau, dari beliau kemudian ke guru beliau melalui jalur Imam Asy-Syatibi yang sampai kepada Rasulullah SAW. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Al-Mukarram Syekh Abdurrahman Anwar Subhi Al-Masri untuk mengajarkan kita bagaimana membaca surat Al-Fatihah yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu ikuti apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau baca, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ليس الحمد لله رب العالمين.
ليس العالمين العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ليس الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين تشديد حرف الياء إياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ليس الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تشديد حرف الضاد ليس ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين آمين أجزتم بسورة الفاتحة ما علمتكم إياها من طريق الشاطبية وأسأل الله في عليائه رب العرش العظيم أن يجعل من أبنائكم ومن بناتكم حفظة للقرآن الكريم هذا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tadi beliau sampaikan saya ijazahkan surat Al-Fatihah ini dari Darul Imam Syatibi kepada semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang hadir pada malam hari ini termasuk nanti orang-orang yang hafal Quran dan anak-anak keturunannya termasuk yang hafal Quran. Kita berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya persilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin mengucapkan kalimat qabiltu karena namanya ijazah, ada ijab dan qabulnya. Bapak ucapkan atau Ibu ucapkan qabiltu. Ayo. Qabiltu. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya setelah beliau mengijazahkan bacaan Al-Fatihah yang tadi dibacakan dan insyaallah kita tiru, kemudian kita baca setiap waktu sholat kita di dalam waktu-waktu yang lainnya, insyaallah ada penanggung jawabnya. Artinya ada penanggung jawabnya bahwa bacaan ini betul-betul berasal dari Nabi Allah SAW, makharijul hurufnya, kemudian panjang pendeknya dan lain sebagainya. Insyaallah ada yang bertanggung jawab. Ya, selanjutnya mungkin sekali lagi tukar dan malam tanya. Sekali lagi dibacakan surat Al-Fatihah, Bapak dan Ibu-ibu ulangi ya, sekali lagi ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ليس آمين آمين بارك الله Jadi yang betul amin, bukan amin ya. Yang betulnya amin ya yang panjang. Sebelum kita sudahi, mungkin walaupun beberapa menit ada yang disampaikan oleh salah satu murid dari para syekh dari Tanah Suci Palestina ini, Ustaz Adi Suryadi Syamsuddin. هذا أستاذتي تلميذي أنا وعليكم Beliau katakan tadi salah satu murid beliau adalah Ustaz Ade Supriyadi. Beliau ini ketua mualaf dua kabupaten Kuningan dan Cirebon. Anggota di sekitar 1.500 orang. Dan mualaf-mualaf yang ada di Cirebon dan Kuningan itu para syekh ini yang mengajarkan mereka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak bisa pergi ke surga sama-sama. Ini dari tadi ibu-ibu bertahan menunggu, apa memang karena mau diijazahkan, apa memang penasaran mana sih orangnya, saya itu kayak apa. Tapi mudah-mudahan bukan karena menunggu saya ingin foto ya Bu ya. Mudah-mudahan karena memang niat ibadahnya, yaitu taraweh berjamaah sebagai satu jamaah taraweh dan diijazahkan Fatihah. Tapi Masya Allah ibu-ibu kompak, belum ada yang pergi beranjak dari tempat ibadahnya. Kepada para DKM, pengurus, para kiai, para ustaz yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala, saya nggak mau ceramah, saya cuma mau bercerita dongeng sebentar sejenak. Kenapa saya kok bisa sampai sini dan saya ini bisa sampai ke sini? Perkenalkan Bu, Syekh yang di depan ini Syekh Abdurrahman Al-Masri, usianya baru 21 tahun. Beliau berasal dari Gaza, masih bujangan. Ingat ya Bu ya, masih bujangan. Barangkali ada ibu-ibu yang punya putri pengen ditaarufin, kok itu adik kecil langsung begini kan, langsung begini tangannya. Silakan Ibu ya, taruh. Beliau sangat mencintai orang-orang Indonesia. Terbukti beliau menjadi salah satu guru di perkumpulan kami, yaitu di Kuningan, perkumpulan para mu'alaf. Di sini ada orang Kuningan Bu? Gak ada ya? Kuningan Jawa Barat letaknya di sebelah selatan Cirebon, berbatasan dengan Ciamis. Di Kuningan ternyata banyak mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang berhijrah dari dulunya non-muslim atau ateis atau tidak punya agama, lalu dia masuk Islam, termasuk saya. Saya dulunya bernama Franciscus Caverius, belakangnya Ade Supriyadi, depannya nama Itali, belakangnya nama Sundanis. Nah, singkat cerita, saya masuk Islam. Ketika masuk Islam saya galau. Kenapa galau? Karena ketika masuk Islam ternyata terus mencari
mencari jati diri. Bagaimana mengenal Islam itu tidak mudah. Dan bagaimana Allah berikan ujian kepada orang-orang yang sudah berkata, aku yakin ya Allah yang masuk Islam, aku bersyahadat atas namamu, atas Nabi Muhammad SAW. Tetapi ujian itu begitu dahsyatnya, sehingga saya sendiri pribadi ketika masuk Islam otomatis pasti dikeluarkan dari keluarga, dicoret hak warisnya, semuanya dicoret, bahkan tidak dipedulikan, dibuang dari keluarga, dianggap domba tersesat. Apalagi sekarang pakai jenggot, jadi disebutnya yang embe sasar. Oh ya, ayunya. Nah, ketika itu kegalauan itu tiba, akhirnya saya bertemu dengan guru saya yang pertama dari Indonesia, dari Bogor, orang Lombok tapi tinggal di Bogor. Beliau adalah Ustaz Ahmad Ibnu Katsir, yang mengenalkan Islam, yang mengenalkan bagaimana damainya Islam, bagaimana kita diuji oleh Allah bertubi-tubi, tapi kita kuatkan, niatkan, dan yakinkan bahwa di balik ujian itu pasti ada kemudahan-kemudahan yang Allah siapkan untuk saya. Setelah selesai galau yang pertama, galau yang kedua nih. Galau yang kedua ketika saya bersama teman-teman saya, saudara-saudara saya yang hijrah bareng-bareng masuk Islam, ternyata kita itu memang terus-terusan diuji. Dan banyak di antara teman-teman kita yang tidak sadar itu ujian. Bahkan tidak sedikit yang kembali lagi murtad. Ibu kalau main Kuningan, di sana ada gereja besar. Di sebelahnya rumah sakit Yayasan Sekali Suci Santo Brunius, cabangnya dari Bandung. Lalu di bawahnya itu ada lagi tempat peribadahan Sunda Wiwitan. Orang-orang yang tidak punya agama hanya percaya saja kepada agama Jawa Sunda atau percaya saja kepada Tuhan. Yang mana Tuhannya? Di lingkungan saya itu, di lingkungan saya dilahirkan di situ, ibu bapak saya masih memeluk agama lain. Sementara saya sudah muslim sendirian. Uwa, bibi, paman, teteh, mamang, om, tante, sama aja ya. Kakek, nenek, semuanya memusuhi saya secara akidah. Akhirnya singkatnya waktu, saya malah itu. Nah, ketika saya galau itu, kenapa saya galau? Ya Allah, bagaimana teman-teman saya yang di gunung-gunung itu, yang di atas gunung ada mualaf, di atas gunung ada gereja, bahkan di atas gunung juga ada kampung murtad, ditinggal murtad, ada musola, ditinggalkan murtad oleh beberapa penduduknya, sehingga musolanya dijadikan kandang ayam. Nauzubillah min dzalik. Sakit hati saya, sakit hati saya. Saya bersama teman-teman, mohon maaf di sini tadi saya lihat ada jemaah tabligh. Saya bersama warga jemaah tabligh Kuningan bergantian naik ke atas, ikut mengajari mereka ngaji, mengajari ngaji. Boleh kalau ada yang kenal dengan jalurnya Kuningan, Kadu Gede, namanya Haji Toto, atau terkenal di Kuningan itu Haji Yogi yang punya Fajar Wasabat. Silakan tanyakan kepada beliau-beliau ini bahwa di sana memang banyak mualaf yang terlantar, bukan sekarang ekonominya saja. Tapi alhamdulillah ketika kami berangkat bergabung bersama kawan-kawan jamaah tabligh, naik ke gunung bareng-bareng, akhirnya diajarlah mereka ngaji. Cuman ada satu di wilayah saya yang notabene gerejanya besar dan di situ pemurtadan awal dari Patikan datang ke Kuningan itu, sehingga orang tua saya juga bisa masuk ke agama-agama itu. Ada salah satu tanah, Pak, tanah kelahiran saya mau dibeli ceritanya bersama rumah sakit Yayasan Sekali Suci itu. Rumah sakit Yayasan Sekali Suci itu ingin memperlebar rumah sakitnya supaya bisa lebih luas lagi, atau mau dijadikan peternakan. Apa tulisan ada yang tahu nggak? Peternakan babi. Saya tidak ridho, saya tidak ikhlas lillahi ta'ala. Saya tidak mau tanah kelahiran saya dijadikan tempat benar-benar pemurtadan, benar-benar menjauhkan diri teman-teman mualaf yang ada di blok situ, sehingga mereka distigmakan bahwa semua agama itu sama. Ketika ada saudara saya mualaf yang mau ke masjid
terlalu fanatik katanya. Udah biasa aja semua agama sama itu terus di blok saya itu. Kalau semua rata-rata mungkin ada 3 RT apa 4 RW ya, 4 RW satu blok kecil itu mualaf. Semuanya Nasrani, kepercayaan, Protestan semuanya. Akhirnya tanah itu mau dibeli. Dengan beraninya, dengan PG-nya saya bilang ke yang punya tanah, saya akan bayar tanah itu. Padahal nggak tahu duit dari mana. Nah itu yang galau saya. Galau saya mengadu kepada Allah di satu masjid di Cirebon. Ketika sujud saya menangis, ya Allah, jangan sampai lepas tanah itu kepada orang-orang kafir. Takut ya Allah, tanah itu nanti dijauhkan dari orang-orang Islam itu untuk mualaf itu untuk bisa belajar ngaji sekolah apa lagi. Ketika saya sujud, ya Allah, kepada Allah, hadirlah para syekh ini. Saya berdoa, ya Allah, kirimkan orang baik, kirimkan pertolongan. Pada Allah, Masya Allah, Allah itu betul-betul zat yang punya skenario yang paling bagus. Saya ditepuk dari belakang. Ketika ditepuk, kamu kenapa? Ada salah satu saya yang sudah bisa bahasa Indonesia. Saya tengok ke belakang, Masya Allah, wajahnya ganteng-ganteng. Mungkin kalau saya akhwat, saya langsung jatuh cinta, meleleh itu, langsung begini anehnya, langsung begini sama saya. Nah disitulah beliau memberikan semangat kepada kami. Kamu jangan takut. Saya di Palestina, negara yang jauh, jaraknya puluhan ribu kilometer, peduli dengan warga Indonesia, peduli dengan mualaf. Walaupun negara saya sedang diserang oleh Zionis, tapi saya sangat mencintai Indonesia. Karena apa? Indonesia adalah negara yang paling besar berkontribusi kepada negara kami, kata saya. Lalu bagaimana saya ceritakan? Ada tanah yang akan dibeli oleh orang kafir. Saya bilang saya minta waktu 2 hari untuk menggembleng tanah itu, tapi saya tidak punya uang sih. Ayo datang. Saya ada sisa ongkos dari Palestina. Kita datangin orang yang punya tanah. Bayangkan Bu, seorang Palestina yang datang jauh-jauh punya sisa ongkos 5 juta. Dia relakan bawa untuk membela para mualaf. Jangan sampai tanah itu dibeli, dikuasai oleh mereka, dijadikan tanah kami. Saya ingin punya musola, saya bilang, ayo, ini uang saya, dibuka dompetnya, semuanya masih berupa dolar. Dihitung-hitung Pak, ada 5 juta. Kita diajak kemuliaan di sana. Hari itu juga, Masya Allah, kan, itu pertolongan. Akhirnya kita ke sana, datang, di DP-in Pak. Wah, ribut. Orang-orang itu ribut, kenapa di DP ke si Ade, katanya. Nanti kalau ke si Ade mah, kamu nanti si Ade jadi teroris, katanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Biarkan mereka mau bicara apa. Yang penting tujuan saya ingin membeli tanah itu untuk nanti kita wakafkan kepada teman-teman mualaf di lingkungan itu, agar mualaf di lingkungan itu punya tempat ibadah. Anak-anak seusia neng yang di belakang itu juga bisa ngaji. Selama ini bertahun-tahun mereka tidak kenal yang namanya huruf alif ngabar, dan tidak tahu. Bayangkan itu. Jadi pertanyaan nanti di yaumil hisab. Tugas kita, kenapa kita diam kepada Allah? Mantala al-Qur'an fa'alhama. Sebaik-baik manusia adalah yang mengajarkan dan mengajar Quran. Ya Allah, akhirnya sama saya ini cerita dibayarin, padahal mereka tidak punya uang lagi. Bagaimana ini? Saya yakin, kata saya, kita datang, ayo ke sana ke Bogor. Saya ada acara di Bogor. Kita temui saudara-saudara yang ada di Bogor, kita kabarkan kepada mereka, kita tawarkan kepada mereka. Barangkali mereka ada yang ingin ikut patungan wakaf tanah itu. Nilainya hanya 40 juta Bu. Membebaskan tanah itu nilainya hanya 40 juta. Di DP oleh Syekh 5 juta. Sisanya tinggal 35 juta lagi. Kalau kita kalikan rata-rata, itu ada 10 bata. 10 bata itu 140 meter persegi. Sehingga kalau itu per meter 285.000 per
meter. Di sini saya ingin mengajak, tidak memaksa, ingin mengajak untuk sama-sama menjadikan peradaban Muslim di wilayah tadi yang minoritas Muslim itu tetap bersinar, agar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senang melihat umatnya bersatu, senang melihat umatnya tidak dikucilkan, agar nanti di yaumil hisab Nabi kita bisa bertemu dengan Nabi. Kalau bukan karena Nabi, saya sudah tinggalkan Islam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, saya sudah mungkin tidak kuat menanggung ujian cobaan yang betul-betul dari Allah ketika saya masuk Islam. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya niat saja, contohnya begini, 1 meter 285. Kak Ade, saya 5 orang, 285 boleh nggak? Silakan. Atau saya 10 orang, 285.000, berarti satu orangnya 28.500 kawan. Silakan. Kami tidak memaksakan, ini hanya membuka, mengajak. Silakan yang punya niat, ayo sama-sama kita rojong itu tempat supaya tempat itu bisa kita beli dan bisa kita bangun musola dan tempat ibadah yang lain untuk mualaf-mualaf dan anak-anak keturunan. Nanti saya kirimkan berita tentang program ini kepada salah satu DKM di sini. Nanti silahkan disebar, bisa dilihat di Google, bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di Facebook. Itu semua jelas ada, alamatnya semuanya jelas. Nah di sini saya mencoba untuk melelang wakaf ini ya Bu ya, sebelum nanti foto-foto. Melelang wakaf ini, siapa yang berniat wakaf. Lah, saya kan tak bawa uang, nggak perlu sekarang. Niat aja dulu, uang mah gampang nyusul. Mau sehari, 2 hari, 3 hari, maksimal seminggu, silakan kumpulkan. Nanti dikumpulkan kepada salah satu koordinatornya di sini. Saya mungkin memberikan keluasan kepada Bapak DKM. Kalau ada yang mau niat, silakan sekarang kita lelang wakaf ini, patungan wakaf ini yang 1 meter 285.000. Silakan yang berminat acungkan tangan, atau kalau di sini malu-malu ya sudah di rumah saja berembukan. Nanti di sini lagi berembukan, kita masih di Bogor sampai 1 bulan full bersama Syekh Abdul Rahman. Nanti rembukan, yuk berapa yuk, 1 orang 100 ribuan atau 1 orang 50 ribuan. So dikumpulkan, nanti setelah kumpul kita di DKM, kita niatkan sama-sama wakaf di sini. Untuk itu kepada Syekh Abdul Rahman, nanti untuk mendoakan yang sudah punya niat saja, yang minimal sudah punya niat. Ibu, bapak sama saja. Misalkan ibu sama bapak, saya dengan suami patungan 1,5 meter ya Pak, silakan. Nanti ketika sudah tertutup, saya akan update, laporkan melalui Pak DKM sudah cukup tertutup, sudah kebeli tanahnya, sudah dikerawakafkan. Nanti tinggal memikirkan bangunan musolanya. Reng-rengan ya Bu ya. Maka Pak Ustadz, untuk mempersingkat waktu, silakan Pak yang punya niat maju ke depan, kita didoakan sama saya bareng-bareng. Untuk ibu-ibu berdiri. Bapak, ada yang niat? Ada yang niat aja dulu. Tidak usah ini Pak, tidak usah memikirkan aduh berapa ini, enggak. Niat aja dulu. Maju Pak, sini Pak. Silakan. Silakan Pak, sini. Nanti kita doa sama-sama. Nanti patungan wakafnya dikumpulkan di 1 orang. Jelas apa yang terjadi? Tidak dibebankan, sedikit pun tidak membebankan dan memaksakan. Kalaupun ada yang mau, saya 10 meter, silakan. Kalaupun ada yang mau, Pak, saya punya uang 10.000, lalu dikali 10 orang, udah 100. Tinggal cari beberapa temannya lagi, atau saya punya 50.000, atau saya punya 100.000, silakan Pak. Kamu tidak memaksakan, kamu yang mengajak di bulan suci ini, bulan penuh keberkahan, bulan penuh kebaikan, bulan lipat dan pahala.
Ini kesempatan. Tabungan ini tidak akan habis. Harta yang kita sedekahkan tidak akan habis. Uang yang di tabungan kita itu tidak akan habis ketika ditabungkan di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir syahidana wa yassir. Allahumma ihfazhum. Allahumma ihfazhum bihifdika alladhi la sharika lahu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an taj'alahum min hafazil Qur'an. Allahumma 'allimhum al-Qur'an. Allahumma faqihhum fil Qur'an. Allahumma anbit awladahum nabatan hasana wa banatihim نباتا حسنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم فقههم في الدين. اللهم ثقل في موازينهم يوم الحساب يا رب العالمين. اللهم قهم شرور انفسهم وشر الشيطان. اللهم ادفع عنهم الوباء والبلاء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا